Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fikil Ala, NIM 20510501020 dari kelas Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI terkait perekonomian atau ekonomi 4 sektor, atau bisa juga disebut dengan ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke negara luar atau ke negara lain. Perekonomian terbuka ini dinamakan juga sebagai perekonomian 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga, yang kedua itu sektor perusahaan, terus yang ketiga itu sektor pemerintah, kemudian yang keempat sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor antar negara. Selanjutnya, siklus aliran pendapatan rumah tangga. Hubungan rumah tangga dengan perusahaan. Pada awalnya rumah tangga ini menjual SDM yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian penjual SDM tersebut mendapatkan penghasilan terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Hubungan rumah tangga dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah, dan rumah tangga menerima dari pemerintah berupa gaji, bunga penghasilan non balas jasa dari pemerintah, atau berupa hasil dari pajak. Hubungan rumah tangga dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua perusahaan. Kemudian yang kedua ini, perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Selanjutnya yaitu hubungan perusahaan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan di pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektoril. Hubungan rumah tangga dengan negara lain. Negara lain di dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke pasar barang dalam negeri, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut, negara mendapatkan laba atau bunga. Kemudian hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melalui pasar negeri, lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkan suatu laba. Selanjutnya di sini ada komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang harus dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu investasi. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, ekspor dan impor. Selanjutnya faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain, maka dan mereka tidak dapat memproduksinya barang tersebut, atau produknya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua yaitu mutu barang. Dan yang ketiga yaitu cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Kemudian yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu faktor penentu impor.
Faktor penentu impor ini ada 4. Yang pertama tingkat pendapatan negara, yang kedua itu tingkat pendapatan inflasi, kemudian yang ketiga kemampuan suatu negara untuk membuat barang, kemudian yang keempat cita rasa konsumen. Dalam perekonomian 4 sektor akan menunjukkan 2 aliran baru dalam akhiran pendapatan, yaitu akhiran pendapatan dari pengekspor yang memerlukan suntikan kepada aliran pendapatan. Yang kedua, aliran pengeluaran untuk memilih barang yang diekspor dari negara lain merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Ciri-ciri aliran pokok dari pendapatan perekonomian terbuka. Rumah tangga dapat aliran pendapatan berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan tersebut digunakan untuk yang pertama pengeluaran konsumsi, seperti membeli barang, dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Kemudian yang kedua membayar pajak, yang ketiga mengimpor atau membeli barang impor. Kemudian yang keempat yaitu menabung ke bank atau lembaga keuangan. Terus di samping aliran keuangan keluar untuk membayar impor, juga aliran pengeluaran ke sektor perusahaan atau pembayaran atas ekspor atau aliran penanaman modal untuk membeli barang dan peralatan modal dari sektor perusahaan. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli kebutuhan administrasi dan belanja modal untuk investasi pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.